Kak canggung ya. Kenapa ketika kamera diputar jadi canggung? Padahal tadi semuanya biasa-biasa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelnya Orang Pekan Baru. Cerita-cerita soal aku lupa kalau apa kita di sini. Kayak kita pakai boom mic aja aku ngomongnya ke situ. Mic itu di sini. Balik lagi ke channel Orang Pekan Baru, yang mana kita ketemu sama orang-orang di Pekanbaru yang kerjanya unik-unik, yang kita nggak kepikiran bahwa orang-orang seperti itu ada di Pekanbaru. Dari Orang Pekanbaru untuk Orang Pekanbaru. Sekarang kita sama orang yang levelnya tuh berada di level yang sama dengan pejabat-pejabat negara, karena di sebuah kota tidak ada orang umum, orang biasa yang bisa memajang fotonya sebesar-besar dunia ini ada di Jalan Jenderal Sudirman, dan bukan hanya satu titik, 2 titik. Kan gini loh, kalau misalnya gubernur biasanya masang wajahnya sebesar-besar itu hanya di depan rumahnya. Dia di jalan-jalan umum 2, 1 di Jalan Nangka, 1 di Sudirman. Kalau ada yang belum bisa kita lihat nanti kita beragainnya. Langsung aja. Sama siapa sekarang kita, Bro? Iyang. Iya. Ya, jadi ini adalah Iyang Hilang. Ya. Yang hilang ini nama dari mana nih? Nama awalnya dari username Twitter. Username Twitter. Nama asli gue siapa? Gilang. Gilang apa? Iyang itu panggilan dari kecil. Gilang. Oh, Iyang. Gitu. Jadi keluarga dekat. Iyang. Terus pas udah gede bikin Twitter di suspend, harus ganti username, akhirnya bikin Iyang Hilang gitu. Oh, Iyang yang asli hilang itu maksudnya. Yang pertama Iyang. Iya. Iyang aja. Iyang aja. Iyang enggak pakai aja. Iyang. Nama panggilan. Yang hilang akhirnya ya sampai sekarang ke bawah-bawah. Oke. Yang hilang ini adalah seorang apa, Bro? Kalau kita mau apa? Kok aku jadi pakai bro? Jadi aku tuh. Iya. Apa yang kalau kamu mau dikenalkan misalnya datang ke rumah mertua, calon mertua. Iyang kerjanya apa? Itu pertanyaan yang template semua orang tua. Iyang kerjanya apa? Nyablon, ngecat jalan. Apa ya? Karena pertanyaan kayak kita nih bikin. Iya. Cuma kalau teman-teman mungkin kebanyakan ya udah anggapnya, dia kerjanya, ada yang bilang ya ilustrator, ada yang bilang seniman, ada yang bilang graphic designer, atau yang kenalnya dari gigs musik ya kenalnya cuma ketemu di gigs ya di situ aja jadinya. Jadi yang ini ngertiin banyak hal, terutama di musik dan di bagian ilustrasi visual art. Di seni rupa 2 dimensi. Seni rupa 2 dimensi itu pertama kali kau kenalnya di mana? Dari kecil sih udah hobi ke gambar tangan dari SD kecil sampai kelas 3 SD itu sempet. Karena dulu suka main PlayStation, ngeniruin covernya digambar, terus itu di fotokopi, dikasih tulisan nama, kelas, alamat. Jadi itu dijual pas bulan puasa. Buat sampul Amalia Ramadan dulu kan ada tiap SD. Nah dulu kelas 3 udah jualan itu, fotokopi 150 tuh berapa lembar, dijualnya 2.000 satu. 2.000. Jadi tiap bulan puasa pasti bikin cover Amalia itu gitu. Kau sudah memperdagangkan visual art kau sejak dini ya. Tapi dulu kan nggak sadar kalau itu bisa. Ya. Gitu. Habis itu yang ini kalau teman-teman dengar logatnya bukan orang Pekanbaru, karena dia ternyata lahirnya di Bandung. Di Pekanbaru tapi udah lama. Udah tumbuh gede di Pekanbaru. Tapi dia besar di Pekanbaru. KTP mana? KTP Pekanbaru. Pekanbaru, berarti dia orang Pekanbaru. Kalau sampai sekarang masih ada yang belum ngeh yang ini siapa, yang boleh pose yang Gigi, tengok Gigi apa Gigi? Pose yang pas nggak di kamera, coba kemana ya? Nanti aku kasih dikit nih. Iya. Pegang apa? Pegang mangkok. Ini. Wow. Anjir. Ya, kalau orang Pekanbaru tinggal di Pekanbaru tuh pasti tahu lah. Dia adalah orang paling terkenal di Pekanbaru sekarang.
mengalahkan mungkin orang lupa siapa wakil gubernur kita atau wakil wali kota kita siapa ya. Tapi kalau orang yang di spanduk besar Jalan Sudirman dan Jalan Nangka itu orang tahu tuh. Karena aku pertama kali kesal ya, aku udah bilang sama aku tadi. Pertama kali aku lihat itu unik menurut aku. Dia itu iklan makanan. Iklan makanan atau sebuah toko yang menjual makanan, ya kan? Yeah. Entah makanan yang dipromosikan di situ atau tokonya. Pokoknya setahu aku seperti itu. Yeah. Seharusnya di mana-mana nih ya KFC itu nggak pernah munculkan orang yang kita tidak tahu siapa di tempat iklannya, dan yang fokusnya di situ adalah bukannya si makanannya melainkan si orangnya. Gimana tuh? Itu sebenarnya gimana ya di awalnya? Misalnya aku kerja di situ. Jadi konten kreatornya. Konten kreator di Semangkok saja. Di Semangkok saja. Ini jadi soft sellingnya Semangkok saja ya. Disebut-sebut adlib sih deh. Iya. Terus jadi kayak nggarap konten. Terus ada teman namanya Ones yang punya. Terus kayak kita coba promosi yuk. Oke. Promosi Instagram udah sering nih ya. Kita coba billboard kita ya. Anjir. Tapi kau aja yang foto tuh. Orang-orang pasti banyak kenal kan. Awalnya agak gimana ya gitu. Kurang pede juga kayak gitu. Cuman ya ada hal lain di luar itu gitu. Oke, apa hal lain itu? Hal lainnya bukan masalah uang gitu, tapi kayak masalah lewat makanan yang dijual tadi. Sebenarnya kami, terutama buat aku sendiri gitu, kenapa mau di situ juga karena si makanan ini cuman jadi media untuk kita kenal ke orang-orang dan ngenalin culture yang kita lakuin gitu. Apa itu culture-nya? Ada di musik dan juga visual art yang kayak mungkin orang banyak gitu yang main musik, yang main visual art. Cuman di sini ada culture yang sebenarnya untuk di kota ini ada sebuah itu pun udah termasuk keajaiban gitu. Oke. Jadi aku tetap pengen perjuangin ya. Yaudah hidup di era kayak gini kita nggak bisa jadi seniman yang benar-benar gimana gitu kalau kita compare sama yang seniman era-era dulu gitu. Zaman udah digital gitu. Akhirnya kepikiran ya si makanan tadi jadi media yang buat nyampein kalau yang kami lakuin di musik ya kayak gini, di visual art yang kurang lebih subgenrenya kami ini kayak gini. Itu disebut apa namanya tuh? Culture genre yang kalian usung melalui sebuah media makanan. Media makanan sebenarnya kalau medianya sebenarnya banyak, salah satunya kan makanan. Salah satunya makanan. Media tentu ada musiknya, ada visual artnya. Ini kenapa makanan dan genre seperti apa itu yang bisa dimasuk lewat makanan? Nah, karena gini, beberapa kali misalkan ada showcase kolektif sama teman-teman visual art pasti jarang kedengeran sama orang-orang. Ada kolektif musik yang seleksi lagu-lagu yang sesuai dengan genre tertentu. Ya, yang kami seleksi belum tentu orang-orang bakal langsung dengar karena orang punya preference beda-beda kan. Oke. Tapi kalau lewat makanan kayaknya udah pasti semua orang butuh pangan kan pasti bisa ketemu dulu sama orang baru kan. Kalau nanya ini apa jualannya di mana, kebetulan di sana ada studionya jadi kayak ngenalin ada movement yang dilakuin di situ gitu. Cuman ya itu salah satu pengenalan buat teman-teman yang mungkin juga bingung suka kayak gitu tapi nggak tahu temennya siapa gitu. Oke. Ya, sementara si kayak gitu itu disebut apa sebenarnya? Apa ya? Karena kurang kedengeran di kebanyakan masyarakat ya orang-orang baiknya underground. Jadi di sini mungkin itu adalah revolusi underground dari underground industrial karena underground itu jamak aja. Ya pop kalau misalnya sebuah budaya sesuatu terjadi geger di daerah itu jadi budaya pop. Bisa apa saja, anarki pop berarti satu kampung membacok semua kan. Iya. Kalau itu berarti underground 2020 kah atau itu movement itu sudah terjadi sebelum sudah itu terjadi cukup lama sebenarnya di luar sana juga kayak gitu. Cukup lama ini selama apa? Bisa dari era 90 wow. 80. Berarti emang itu tergantung sudah ada movementnya gerakannya iya. Berarti itu emang sudah ada. Sudah berarti ada cuman emang baru muncul di sini tahun sekarang gitu. Baru bisa muncul mulai ya 2-3 tahun belakangan
baru bisa muncul, karena butuh proses juga buat punya banyak teman yang notabene aku nggak asli orang sini. Oke. Jadi banyak nyesuaiin, harus banyak punya teman-teman, mungkin hampir di semua lini komunitas kayaknya sekarang akhirnya kenal gitu satu-satu. Oke, pelan-pelan. Pelan-pelan dari anak motor ada kenal, anak Vespa ada kenal, anak visual artnya ada kenal, anak musik yang sering bikin gigs kenal. Jadi setelah itu mulai kebangun relasinya, baru bisa dilihatin juga yang aku atau yang teman-teman yang mungkin kurang lebih profilnya kayak aku lakuin tuh apa gitu. Oke. Pertama kali yang ngerasain apa kenal dengan si genre underground ini, itu kapan dan kenapa? Sebenarnya genre underground ini nggak disadarin juga ya kadang. Tahu suka, tahu sudah ada di dalamnya atau tahu udah ada bagian dari dalam situ tapi nggak sadar gitu. Oke. Karena dulu kan zamannya SMA benar-benar mulai suka musik tuh, benar-benar kayak mana mulai cari tahu musik, mulai kalau teman-teman di kelas dengerin apa, aku kadang udah nggak sama lagi nih yang mau ngobrolin ke teman-teman, akhirnya banyak situ. Jadi kalau dulu tuh sering cabut sekolah ceritanya. Di seminggu tuh bisa 3 kali cabut, tapi cabutnya cabut sendiri ke warnet dulu, dari warnet ke CD bajakan. Jadi di warnet baca sejarahnya dulu sejam 2 jam. Gokil. Cabut bermanfaat ya, cabutnya bermanfaat, tidak hanya nongkrong main gitar. Malah cabutnya sendiri ya, nggak ngajak. Minum ale-ale di kedai emak-emak di Simpang. Baca artikel-artikelnya, nonton video-videonya yang udah ada dulu sebelum YouTube benar-benar ini. Ada satu lagi apa gitu, Meta Cafe atau apa gitu dulu tuh. Pornhub nggak Pornhub? Pornhub bukan. Baru. Bukan, dulu. Baru ya. Baru ya. Baru. Dulu kayak gitu. Belinya kaset CD bajakan, CD. Okay. Jadi setelah kita tahu latar belakangnya, kita dengerin karyanya. Nah, iya, gitu biasanya kan? kayak gitu. Habis itu baru memutuskan suka atau tidak. Atau sudah suka dulu baru pelajari. Oh, enggak, harus dipelajari dulu nih, kita harus punya. Wah, anjir, dia memilih dari awal memilih. Ini keren ini kawan-kawan. Dia dari awal sudah memilih. Ibaratnya misalkan di era SMA tuh aku suka sama band A. Aku cari tahu dulu, nggak bisa tiba-tiba suka kan? Itu kan kok bisa langsung suka sama band A? Enggak, misalkan suka band A nih karena misalkan 2-3 lagu aku dengerin, banyak-banyak juga ternyata aku suka, cari tahu informasinya bandnya dari mana. Warnet berarti bukan main apa? Bukan main apa? Dota. Bukan, malah yang dulu waktu itu di grup Facebook main MAC nggak? Musiknya yang metal gitu, memperdalam di situ juga. Anjir. Jadi banyak grup-grupnya isinya grup kayak gitu. Ini bahas metal, ini bahas punk hardcore gitu di grup. Emang sih titik aja gitu, pelajarin, baca lagi. Bermanfaat ya, bermanfaat sekali. Apa pengaruh itu? Itu kan terjadi berulang-ulang kan? Iya. Pasti sedikit banyak mempengaruhi diri sendiri. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya Merasa nih gara-gara aku sini. Aku merasa ya kalau waktu aku main warnet dulu aku ngetik makin cepat. Anjing keren juga main. Ada juga positifnya main warnet. kalau buat aku sih mungkin jadinya lebih ke ini, banyak melihat satu hal sekaligus mendengarnya gitu. Gimana nih? Kayak kalau beli CD bajakan itu dulu, beberapa kan ada yang main cover aslinya dibajak juga, mereka print gitu. Jadi kayak dulu cover albumnya Scorpion tuh fontnya kok kayak gitu. Terus nanti bandingin sama band ini yang kira-kira sealiran, kok tipikal gambar foto kayak gini, terus tipikal tahun 2000-an, bling-blingnya kayak gimana gitu tiap cover foto mereka. Terus kalau ada yang gambar tangan sesuai genre beda, pas masuk di dunia terjun main band, sempet punya band metal gitu, deathcore. Di situ lebih dalam lagi. Kenapa gambar-gambar di band metal ini harus yang bener-bener satanik, ada yang satanik, ada yang gore gitu. Ternyata nggak bisa sembarangan kita letakin gambar yang gore gitu di band yang bandnya maksudnya band bukan yang gore seperti itu metalnya, ternyata nggak bisa musik, juga. beda musik harus seiring dengan desain. Nah, jadi lama-kelamaan tuh banyak ngelihat cover, banyak ngedenger lagunya, jadi kayak
kalau ngedengar lagu misalkan ada keputar lagu asing sekarang, jadi kayak bayangin aja nih bentuk covernya kayak gimana ya kalau belum pernah ngelihat bentuk. Oh kalau kok cover ya berarti ya setiap dengar lagu. Ada cover, modelan video klipnya. Kalau aku lebih ke situ, cover aku nggak pernah. Kalau modelan video klip aku yang sering. Jadi setiap buat dengar lagu baru, wah ini kayaknya video klipnya kalau kayak gini bagus nih, nah, gitu kan. Sampai sekarang udah lama di situ ya, ibaratnya belajar lagi terus setiap hari. Akhirnya jadi bahkan sampai wah jenis font ini keluarga font apa sih? Oh ini mah serif diginiin dia diginiin warnanya giniin. Anjir. Karakternya oh ini main monoline aja gini. Jadi langsung kebayang teknis gitu. Jadi makin banyak ngelihat hal kayak gitu ternyata Kayak seperti puzzle yang banyak, terus berkumpul jadi satu pola yang bagus gitu ya. Pola aslinya. suka ngebayangin kayak gitu dengar lagu ini covernya ini, atau kalau ngelihat belum tahu nih mau belanja CD misalkan, kalau udah kayak sekarang belanja CD terus lihat covernya ini ilustrasi kayak gini biasa band-band stoner metal misalnya karakternya kayak gini nih, coba beli ternyata benar. Ini nggak tahu bandnya dari mana gitu, cuman ya kira-kira wah ini dari mana ya band. Berarti kok juga menemukan dari gambar dulu baru ke musik. Banyak, apalagi udah era Kalau orang kan digital biasanya gini, musik dulu baru gambar. baru gambar. Berarti kau sudah menemukan dari gambar dulu, abis itu kau bisa nebak musiknya apa? Ngebayangin kurang lebih kayak apa. Tapi ada juga banyak beberapa emang yang nggak kepikiran gitu. Covernya kayak gini tiba-tiba Beda. lagunya beda banget gitu. Yang kita sekarang mana nih yang? Kita sekarang ada di daerah yang sebenarnya di luar jangkauan Iyang, kalau daily activity ini nggak masuk. Tapi Dia mah di mana? Kalau di mana nggak masuk? di Daily activity. aku tuh rute ini nggak masuk, nggak ada masuk. rutenya. Nggak ada Tapi rute. tiba-tiba bisa ada rutenya. Ada di Tiba-tiba Rumbai. ada di Rumbai. Di Jalan Yosudarso. Ya sudah ayo di mana? Jadi kalau iya santai dulu, pelan-pelan panjang nih iklan kita, adlibs kita panjang nih demi barber nih. Aduh. Jadi kalau kawan-kawan dari daerah Pekan, iya. Dari arah kota berarti ke desa juga Ji. Kalau dari arah sisi timur Sungai Siak, kita mana timur? Sisi enggak timur itu utara. Kalau kawan-kawan dari utara menuju selatan Pekanbaru ya, Pekanbaru ini. Kawan-kawan akan menemukan Jalan Yosudarso. Di Jalan Yosudarso itu ada satu Indomaret sebelah kiri. Ada lagi nggak? Satu kan cuma Indomaret sebelah kiri. Iya satu kayaknya. Cuma satu di sini di sebelah ini. Persis di sudutnya ini ada barber namanya Upgrade Barbershop. Terus yang aku baru ingat nih. Kau kan gak cuman menjadi ilustrator. Ya. Kau tuh bisa apa aja. Yang bukan maksud aku profesi apa yang kau jalani selain seorang ilustrator. Ya sebenarnya kalau yang sering pokoknya berhubungan sama drawing, painting, basicnya, cuman kebanyakan sekarang tuh ngerjain malah ya yang digital, bikin konten, bikin motion juga, belajar motion, belajar nge-produce lagu juga, sempat MC juga, sempat nge-band juga dulunya, tapi akhirnya kan kita harus benar-benar memilih salah satu. Kira-kira 10 tahun lagi mau yang di mana nih, harus beneran diulik dong gitu. Akhirnya aku nentuin yaudah penting mah nggak jauh-jauh dari ngegambar deh gitu. Oke. Jadi apakah di zaman sekarang ini tidak memiliki pekerjaan yang tetap itu mengganggu nggak dalam pikiran pribadi atau mengganggu nggak kalau ada orang yang ngomongin itu? Sebenarnya nggak ngeganggu, cuman lebih ke apa ya, ngegali dan motivasi lagi nih. Maksudnya nih kalau ibaratnya udah mau full di sini ya nggak usah setengah-setengah gitu. Oke. Jadi kayak udah lakuinnya terus sampai benar-benar kelihatan hasilnya, pasti pelan-pelan. Yang penting prosesnya. Jadi kayak nggak takut gitu. Mungkin teman-teman di umur aku banyak nih yang undang nikah udah berapa kali nih, teman-teman yang seumuran yang beda setahun 2 tahun, bahkan teman-teman lulus kelas juga udah pada married, udah punya anak, ada bahkan. Terus udah ada beberapa yang emang punya bakal jenjang karir yang pasti di situ aja nih, di instansi A aja, B. Mereka udah kayak gitu kan. Terus kayak banyak
dari mereka juga nanya, kok nggak takut gitu? Saya tua mau hidup dari mana gitu? Mau kayak gini kok aja. harus nikah gitu? Maksudnya bahkan aku sendiri pun nggak kepikiran, belum lagi stepnya masih bukan ke situ gitu. Tapi percaya nikah. Percaya tapi ya nggak tahu kapan karena stepnya. Gitu. Tapi percaya kan yang namanya pernikahan itu? Percaya. Oke, berarti bakal nikah kalau kayak gitu. Ada orang loh yang nggak percaya dengan konsep menikah. Bakal nikah ya mungkin bakal tapi nggak tahu juga. Anjay, Ya, bakal nikah kan. Bakal. Kemungkinan besar nikah. Kayaknya iya. Kayaknya iya. Kayaknya iya. Karena nyaman. Asik. Susah kalau udah ngomong nikah susah. Soalnya karena maksudnya sekarang banyakannya bahkan banyak yang kayak apa? Kayak bercanda gitu teman-teman enggak. Kapan sih yang buat cewek mah? Anjing deh cowok. Maksudnya bercanda kayak itu cuman kayak bercandaan ini cuman ya kayak aku nggak kepikiran bahkan untuk pacaran serius kayak gitu juga karena waktu yang harus dikeluarkan untuk sekarang aku memperdalam bidang itu harus jauh lebih banyak gitu. Oh sedap, tidak memikirkan cinta dia saudara-saudara. Masih banyak hal yang harus dipelajarin, diulik gitu yang di bidang segar. Suka jadi nanti aku percaya nanti udah merasa matang sendiri mah. Udah ketemunya juga yang matang juga mungkin kan kita nggak tahu gitu. Oke.